Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Gimana nih kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Share kegiatan Uma hari ini lagi ya teman-teman. Alhamdulillah di hari Jumat berkah ini jadwalnya Uma untuk upload video. Dan kali ini Uma mau review dulu sedikit video yang kemarin. Jadi kan kemarin itu kan Uma udah selesai masak gulai ikan campur terong yang kerupuknya kerupuk jengkol itu lah teman-teman. Nah ini tuh kan Uma lagi ngambilin nasi setelah itu. Nah teman-teman kan lihat ya di video itu sampai di situ aja. Jadi Uma nggak sambung lagi videonya. Padahal sebenarnya Uma setelah itu berkegiatan lagi teman-teman. Ya pasti teman-teman tahu ya semuanya dan pasti juga teman-teman udah selalu ngelakuin itu gitu ya. Jadi setelah selesai masak, kalau memang perut lapar ya udah makan dulu gitu ya. Dan rutinitas seharusnya yang dilakukan adalah kita ngebersihin dapur kita ya teman-teman. Karena kita kan sebagai seorang ibu rumah tangga, dapur itu kan sebagai kantor kita ya teman-teman. Jadi wajib banget sebenarnya kita bersihin dapur kita setelah kita berkegiatan di dapur. Terutama setelah kita memasak. Nah jadi ini tuh Uma upload video kali ini tuh yaitu Uma mau ngebersihin dapur ya teman-teman. Nah ini Uma ngambil nasi dulu ya. Ini sebenarnya udah mau upload kemarin ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita kayak flashback dulu ke belakang. Gimana sih kegiatan Uma sebelum Uma bersih-bersih. Nah jadi Uma makan dulu. Nah setelah selesai makan, selang beberapa menit gitu ya teman-teman, 20 menit atau setengah jam kalau Uma nggak salah ingat ya, Uma lanjut berkegiatan di dapur. Nah jadi tema video kita kali ini Uma mau ngajakin teman-teman buat bebersih dapur ya teman-teman. Teman-teman yang udah beberapa kali nontonin video Uma masak di dapur pasti ya teman-teman, pasti ngeliat gimana kondisi dapur kontrakan Uma yang ya apa adanya banget teman-teman. Karena memang kondisinya seperti ini. Jadi Uma mau cerita sedikit. Dapur ini tuh kan belum jadi ya judulnya teman-teman. Karena memang orang yang punya rumah ini bilang juga sih teman-teman, rumah ini finishingnya belum gitu loh, belum selesai gitu sebenarnya rumahnya. Tapi karena kita pengen cari rumah yang memang lokasinya itu deket dari sekolahan Pak Suami. Karena kan kalau deket dari sekolah Pak Suami, selain kita hemat biaya, nggak perlu beli minyak motor sering-sering gitu ya teman-teman untuk naik motor ke sekolah gitu dari rumah. Yang kedua juga kan deket ya teman-teman. Pak Suami aku itu seringnya itu pulangnya malam teman-teman. Kadang udah jam 9 malam, kadang bahkan pernah jam 10 malam. Karena ya sebenarnya sih nggak salah juga karena kan beliau memang bekerja gitu ya, memang kondisinya bekerja begitu. Jadi ya udah itu nggak jadi masalah sih sebenarnya teman-teman. Cuman aku selalu doain aja, Uma selalu doain aja sih semoga Pak Suami itu selalu sehat ya teman-teman dengan begitu banyaknya beban pekerjaan beliau. Amin Allahumma amin. Nah teman-teman, jadi kembali lagi cerita yang tadi ya. Nah jadi memang rumah ini tuh kondisinya seperti ini teman-teman, dapurnya juga begini. Tapi teman-teman ini bisa lihat sendiri ya, Uma pernah waktu itu upload video home tour. Sebenarnya rumah ini tuh kalau siap nih teman-teman, kalau selesai semuanya itu rumahnya bagusnya pakai banget teman-teman, serius. Dan itu terbukti dari banyaknya orang yang bilang kalau rumah ini tuh bagus teman-teman. Rumahnya luas katanya, kelihatan dari luar pun kan rumahnya besar ya teman-teman. Tapi ya itu rumahnya belum selesai, jadi memang ada beberapa bagian rumah yang ya kondisinya seperti itu gitu. Termasuk dapur teman-teman, termasuk dapur ya. Teman-teman bisa lihat nih dapurnya itu memang untuk semennya itu masih semen kasar. Bahkan kalau teman-teman nonton video mah mungkin yang super duper bersih ya orangnya gitu ya, pasti teman-teman bakalan jijik dan lihat dapur kontrakan ini. Serius deh, pasti. Karena memang seperti itu kondisinya teman-teman. Tapi Uma percaya seberapapun, dimanapun kita tinggal, kalau pribadi Uma sih teman-teman, kalau kita bersyukur insya Allah akan bahagia kok. Dan Uma bersyukur sih teman-teman dengan kondisi yang sekarang. Karena kalau kita kalau belajar tentang syukur itu ya kita ngelihat ke orang yang di bawah ya teman-teman, jangan kita lihat orang ke atas. Ketika kita tinggal di rumah yang seperti ini ya disyukuri alhamdulillah. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mohon maaf mau ngomong, mungkin mereka tinggalnya di jalan, mungkin tinggal di kolong jembatan. Tapi kita alhamdulillah masih Allah berikan tempat untuk tinggal ya, meskipun sekarang masih ngontrak ya teman-teman. Gak apa-apa, kita syukuri yang sekarang. Toh kita kan masih bisa berteduh, masih tinggal bersama keluarga
kecil kita masih sehat, anak-anak juga masih sehat, suami juga sehat. Jadi pelajaran tentang syukur itu yang memang kita melihat ke bawah ya teman-teman, jangan kita lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas nanti jadinya kita nggak akan pernah bersyukur dengan hidup kita gitu ya teman-teman. Nah jadi sekarang ini Uma tadi udah selesai nyuci piring nih teman-teman. Kita kembali ke video ya. Nah Uma tuh mau ngebersihin, Uma mau coba ngebersihin dapur ini ya teman-teman, full lah gitu ya. Ini tuh yang kedua kalinya sih sebenarnya Uma ngebersihin seperti ini. Dulu awal tinggal di sini di bulan Agustus Uma udah pernah ngebersihin seperti ini, dan sekarang di bulan Desember Uma mau ngebersihin lagi. Kok lama banget Uma? Iya karena dapurnya itu dapur semennya itu semen kasar teman-teman. Jadi kayak berapapun dibersihin dia pasti bakalan kayak gitu lagi gitu loh. Teman-teman paham nggak? Paham dong ya. Tapi kalau kita punya semennya licin atau lantainya keramik, mungkin tuh setiap saat aja dibersihin tuh bisa ya teman-teman. Nah dapur ini tuh sebenarnya pernah sering Uma bersihin, cuman nggak yang kayak gini gitu, yang nggak deep cleaning kayak gini gitu lah teman. Ini kan benar-benar Uma bersihin semuanya tuh kayak gini, digosok-gosok gitu ya. Tapi Uma area wastafel sama area bawah meja aja teman-teman. Uma ada niat juga sih sebenarnya ngebersihin area meja kompor itu sama area bawah kolong kompor ya teman-teman. Cuman belum sempet waktunya, insya Allah nanti ya kita ngebersihin ya teman-teman. Nah ini Uma ngebersihin lantai. Tadi di atas mejanya udah ya teman-teman, semen kasarnya udah di atas ya. Nah ini Uma lanjut ke bagian bawah. Jadi Uma arahkan nyapunya itu ke area kamar mandi yang ini ya teman-teman. Jadi kamar mandi di kontrakan ini kan ada 2. Satu di kamar utama yang kami tidur, satu lagi yang di dapur ini. Cuman ini tuh nggak pernah kita, bila bisa dibilang nggak pernah dipakai ya teman-teman. Ini tuh Uma pakai buat area laundry room ya teman-teman, area buat nyuci. Karena memang kondisinya dapur ini tuh kan jauh ke belakang. Terus juga karena di depan kan udah ada kamar mandi, jadi mending dipakai yang di kamar aja gitu loh. Ya makanya yang di sini Uma pakai buat area laundry room. Nah jadi ngebersihinnya pun juga seperti ini aja teman-teman, pakai sapu ini aja. Karena kalau pakai kayak pakai pel-pelan itu nggak akan ngefek kayaknya ya teman-teman ya, nggak akan berhasil gitu. Dan alhamdulillah kalau bersihin seperti ini aja tuh udah lumayan bersih kok teman-teman, alhamdulillah ya. Nah ini Uma arahkan ke sini. Nah ini area laundry roomnya lumayan gelap juga ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau pencahayaannya kurang ya teman-teman. Nah disinilah Uma biasanya nyuci. Jadi mesin cucinya itu di dinding yang nggak kelihatan itu ya teman-teman. Nah itu tuh yang papan itu yang kelihatan ya teman-teman, itu yang ada tutupan mesin cucinya. Itu biasanya Uma letak di situ kain kotor ya, Uma letak pakai ember gitu. Dan ya begitu juga kondisinya teman-teman, agak kurang bersih sih sebenarnya. Terus juga di sini Uma ditemenin sama anak-anak Uma ya. Nah jadi seperti biasa juga kegiatan kita, kalau punya bocil pasti mereka ikut juga ya teman-teman, alhamdulillah. Ini teman-teman kondisi setelah Uma bersihkan, nih bagian bawahnya, bagian atasnya, ya begini teman-teman bisanya dibersihin ya. Tadi Uma juga ada bersihin kompor, alhamdulillah. Gimana menurut teman-teman? Udah lumayan bersih belum? Mohon maaf ya teman-teman kalau teman-teman kurang nyaman gitu nonton video Uma yang masak di dapur ini gitu. Dapurnya itu sangat jauh dari kata estetik, tapi ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah disyukuri ya teman-teman. Oke, tadi cerita bersih-bersihnya udah selesai. Sekarang kita lanjut berkegiatan ini di keesokan harinya teman-teman. Ini Uma berkegiatan di belakang, di halaman samping ya. Ini kan daerah jemuran ya teman-teman. Jadi Uma di sini mau jemur pakaian dulu. Alhamdulillah cuaca pagi ini cerah teman-teman. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan pakaian Uma kering. Oh ya teman-teman, hari ini udah pada nyuci atau belum? Pasti udah ya, karena Uma kan upload videonya ini siang ya teman-teman. Gimana nih kondisi cuaca di tempat teman-teman? Hujan kah? Lagi musim panas atau gimana? Ternyata teman-teman, setelah kemarin itu kan Uma bilang ya, di hari Ahad itu kan udah berhenti badainya. Sampai sekarang ternyata masih ada badai teman-teman di sini. Cuman bukan badai sih, kategorinya itu angin kencang aja teman-teman. Kalau badai yang kencang kayak kemarin itu alhamdulillah udah berhenti. Tapi angin kencangnya masih ada gitu loh teman-teman. Doakan ya teman-teman, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, seiring dengan meskipun gimana pun cuacanya gitu maksud Uma ya. Semoga selalu sehat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, sambil Uma jemur-jemur pakaian ya, begini ya teman-teman keadaan di desa ya teman-teman. Uma kan tinggalnya memang di desa. Uma merantau ke sini dan Uma di sini juga masih ngontrak. Alhamdulillah ya teman-teman, disyukuri. Nah Uma belajar sedikit sekarang nih teman-teman tentang syukur itu.
ternyata ada 4 poin yang perlu kita lakukan agar kita menjadi orang yang bahagia. Gitu ya teman-teman. Yang pertama itu kita bersyukur dengan hidup kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari bangun tidur loh ternyata teman-teman. Saat kita bangun tidur, temukan hal apa yang membuat kita bersyukur. Pasti banyak teman-teman, coba dipikir, pasti banyak. Salah satunya yang perlu kita syukuri adalah kita masih bisa Allah berikan nafas. Kita masih bisa bernafas sekarang kan teman-teman. Coba hirup udara, lalu keluarkan. Itu syukur kita di situ juga harus ada ya teman-teman. Karena ternyata Allah masih memberikan kita nikmat nafas gitu ya. Yang kedua, poin yang kedua yang cara kita agar bahagia, yaitu dengan cara berpikir yang baik tentang hidup kita. Jadi seperti ini teman-teman, kita pikirkan hal-hal yang baik-baik aja, jauhkan pikiran yang buruk. Kita hari ini berpikir seperti ini, mulai dari hari ini sampai ke depannya saya adalah orang yang selalu beruntung dalam hidup saya. Mulai hari ini sampai selanjutnya saya akan selalu sehat dan bahagia. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kata-kata yang baik yang harus selalu ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah doakan orang-orang yang kita ingat. Kalau nggak kita ingat, misalnya kita ingat siapa nih, contohnya suami, ingat ya, langsung didoakan. Kemudian kita ketemu sama orang misalnya di jalan, kita doakan mereka teman-teman. Jadi ternyata itu juga membuat hal yang baik gitu datang ke diri kita ya. Poin yang keempatnya itu bersedekah. Jadi poin bersedekah ini bersedekah semampumu, berapapun yang kamu bisa dalam sehari itu. Dan dengan ikhlas ya teman-teman. Karena sejatinya ketika kita bersedekah itu menghadirkan kebahagiaan dalam diri kita. Benar kan ya teman-teman? Gitu teman-teman. Sedikit aja ya poin pentingnya teman-teman. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita bahas lebih panjang lagi. Sekian dulu video Uma hari ini ya teman-teman. Uma mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bantu channel Uma dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bye teman-teman semuanya. Sehat selalu dan bahagia selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.